Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita persembahkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita dibangunkan dalam kondisi sehat, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ini akan bawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Kita masih mengkaji surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 dalam urutan surat di dalam Al-Quran. Kita sudah sampai pada ayat 20. Kita akan kaji beberapa ayat mulai dari ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faragul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fakhashara fanada wa qala ana rabbukumul a'la. Maka dia memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, maka dia mengingkari dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang. Maka dia mengumpulkan lalu berseru dan kemudian berkata, akulah Tuhan kamu yang paling agung, yang paling tinggi. Ayat-ayat yang sebelumnya memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengunjungi, untuk mendakwai Fir'aun sambil mengajarkan apa yang harus beliau sampaikan kepadanya. Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun yang juga saudara kandungnya yang lebih tua. Maka Nabi Musa kemudian pergi untuk menemui Fir'aun, dan setibanya di istana kerajaannya dia memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Fir'aun itu, mukjizat yang sangat besar, yaitu bagaimana yang sudah kita kenal, berubahnya tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa menjadi sebuah ular yang besar. Fir'aun kagum melihat bukti itu, namun dia enggan percaya. Maka Fir'aun mengingkari kerasulan dari Nabi Musa dan mendurhakai Allah. Dia tidak percaya bahwa itu adalah sebuah mukjizat. Kemudian yang lebih buruk lagi dari pengingkaran dan kedurhakaan itu adalah dia berpaling, enggan beriman. Seraya berusaha menantang Nabi Musa alaihissalam dengan mengumpulkan tukang-tukang sihir mereka yang
hebat-hebat ketika mereka mengumpulkan para tokoh-tokoh dan tukang-tukang sihir itu, dia juga kemudian menyeru kepada rakyatnya untuk berkumpul. Lalu Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling agung, yang paling tinggi. Dia tidak sekedar mengaku sebagai Tuhan atau tidak sekedar tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia justru menyatakan diri sebagai Tuhan yang paling berkuasa, yang paling tinggi. Kata Rabbun seakar dengan kata tarbiyah, yaitu mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan kejadian dan fungsinya. Bisa juga ia berarti pemilik atau pemelihara. Karena itu kita sering mendengar ada seorang murid yang menyebut gurunya sebagai murabbi, seorang yang telah memberikan yang telah memberikan panduan, memberikan arahan terhadap hidupnya, yang mengajarkan sesuatu yang baik pada dirinya. Ucapan Fir'aun di atas dapat dipahami dalam arti pengakuan tentang adanya pemelihara-pemelihara dan adanya pihak-pihak selain dirinya yang mengurus, mengarahkan, bahkan memiliki wewenang, tetapi dialah pemelihara dan pemilik yang tertinggi. Dialah yang mengatasi semua pemelihara-pemelihara yang ada. Dialah yang menetapkan atas kehendaknya sendiri apa yang mereka dapat berubah. Ketika mereka diminta untuk membuktikan bahwa dia adalah sebagai Tuhan, maka dia menyuruh pembantunya untuk memanggil dua orang laki-laki, yang satu dibiarkan tetap hidup, yang satu kemudian dibunuh. Itu untuk membuktikan bahwa dia bisa menghidupkan seseorang dan bisa mematikan seorang. Padahal sebenarnya dia tidak menghidupkan yang mati, tapi dia membiarkan yang hidup tetap hidup, kemudian membunuh atau mematikan yang hidup. Karena tidak mungkin makhluk siapapun, apapun kekuatannya, seberapapun ilmunya, bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Hanya Allah yang sifatnya yuhyi wa yumitu, yang maha hidup, yang menghidupkan dan yang mematikan. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah menceritakan kisah Fir'aun itu kepada umat manusia supaya Fir'aun itu menjadi satu pelajaran untuk supaya umat manusia ini tidak meniru sifat-sifat dari Fir'aun itu. Dan Fir'aun itu bukan sebagai nama orang, tapi gelar dari raja-raja Mesir, sebagaimana kita menyebut gelar Brawijaya dari raja-raja Majapahit. Karena itu kan banyak sekali. Dalam surah yang lain, surah Yunus ayat 81 sampai 90, Allah menceritakan di antara sifat-sifat Fir'aun dan bagaimana perlakuan dia terhadap umatnya. Allah menyatakan di surah Yunus ayat 81,
Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Maka setelah mereka lemparkan yaitu tongkat itu, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah yang sihir. Artinya para penyihir yang dimiliki oleh Nabi Musa telah melemparkan tali-tali yang mereka miliki, kemudian bisa membuat penglihatan mata siapapun yang melihat tali itu seakan-akan seperti ular yang terus bergerak. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya perbuatan orang yang membuat kerusakan. Karena itu ketika Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar dan memangsa ular-ular kecil yang seakan-akan itu sebagai ular yang dibuat oleh para tukang sihir mereka. Artinya apa yang dibuat oleh Fir'aun dan tukang sihirnya bisa dikalahkan oleh mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat 82 Allah menyatakan wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun, dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Ketika kebenaran itu hadir di muka bumi ini, maka kebenaran itu akan bisa mengalahkan semua kebatilan. Sekalipun kebenaran itu tidak bisa diterima, tidak disukai oleh orang-orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat. Innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan itu akan sirna atau akan hapus. Tentu harus diupayakan dan harus diperjuangkan kebenaran itu, tidak dengan serta-merta akan bisa mengalahkan sebuah kebatilan. Maka kita diperintahkan untuk berjuang, untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang terorganisir, karena sebuah kebatilan yang terorganisir itu bisa mengalahkan sebuah kebenaran yang tidak dilakukan dengan cara yang baik. Maka kita dalam berdakwah juga harus punya sistem, harus punya cara yang baik, punya metode yang mudah bisa dipahami oleh umat, oleh masyarakat, tidak asal disampaikan. Kita menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat di tempat itu. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, khatibu ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada satu komunitas sesuai dengan kadar kemampuannya. Hingga kita tidak bisa misalnya kepada, mohon maaf, masyarakat yang tingkat pendidikannya belum cukup memadai, dengan bahasa-bahasa yang sering digunakan kepada komunitas yang sudah sangat tinggi pendidikannya. Sehingga mereka tentu banyak yang tidak paham, tidak tahu istilah-istilah yang disampaikan karena mereka tidak pernah mengenal istilah-istilah seperti itu. Sehingga berdakwah kepada generasi sekarang misalnya yang umurnya 22 tahun ke bawah mungkin juga beda dengan kita-kita yang sudah lansia.
yang sudah sepuh. Karena itu biasanya yang berdakwah, mendakwai kepada anak-anak muda juga harus orang muda yang paham tentang kehidupan mereka, paham tentang segala hal yang mereka senangi misalnya, sehingga tidak bisa disamakan, disamaratakan. Itu yang, karena itu sekali lagi Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya selain kita memahami Islam ini secara benar, kita juga berkewajiban untuk menyampaikan Islam yang sudah kita pahami itu dengan cara yang benar pula, dengan cara yang mudah bisa dimengerti, dipahami oleh umat, oleh masyarakat. Pada ayat 83 Allah menyatakan, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih ala khaufin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Nabi Musa, yaitu bangsa Bani Israel. Sebagian di antara mereka ada yang beriman atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa diliputi dengan rasa ketakutan yang luar biasa, karena tidak sedikit di antara mereka yang kemudian disiksa supaya mereka menjadi murtad, tidak lagi percaya kepada apa yang didakwakan oleh Fir'aun untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Dan ini juga terjadi pada saat Rasulullah berdakwah, mendakwakan Islam di tengah-tengah orang-orang kafir jahiliyah di Makkah. Misalnya seperti Bilal radhiyallahu an yang akhirnya menjadi muadzin Rasulullah, itu di awal ketika dia menyatakan 2 kalimat syahadat dan diketahui oleh majikannya karena dia statusnya adalah budak, dia disiksa terus-menerus. Dia dijemur di terik matahari, kemudian di tengah panas yang begitu tinggi dia dipukul berkali-kali supaya mereka menjadi murtad, supaya kembali menyembah pada berhala-berhala bagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Maka kejadian yang seperti itu terlihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau kemudian merasa tidak tega dan merasa kalau siksaan itu terus-menerus dialami oleh Bilal radhiyallahu anhu ini, maka bisa jadi dia akan menjadi murtad benar, karena dia sudah tidak kuat untuk menerima siksaan secara fisik. Maka akhirnya Abu Bakar ini berkeinginan untuk membebaskan dia dari siksaan itu dengan cara memerdekakan dia, karena dia statusnya adalah budak. Dan untuk memerdekakan itu kan perlu duit, perlu anggaran. Seorang budak tentu tidak bisa dengan begitu saja dia terlepas dari statusnya sebagai budak menjadi seorang yang merdeka kalau tidak ditebus. Nah, untuk menebusnya itu
perlu sekian banyak uang dirham ketika itu. Maka Nabi Musa menyuruh seseorang untuk bernegosiasi kepada pemilik budak dari Bilal radhiyallahu anhu itu, dan akhirnya disepakati harganya 100 ekor unta untuk bisa membebaskan Bilal dari statusnya sebagai budak dan supaya tidak disiksa lagi. Padahal kita tahu harga seekor unta itu hampir sama dengan seekor sapi yang besar. Kalau kurban kemarin masjid ini boleh berapa? Kalau sapi yang harganya 35, 40 mungkin baru terlihat yang besar. Kalau yang harga 20 ya masih biasa-biasa aja, 25 masih biasa. Tapi kalau yang pengen yang besar biasanya harganya di atas 30. Nah, unta itu juga sekitar itu. Di atas 25-30 juta. Kalau harga unta 30 juta misalnya, kalau 100 unta itu berarti sudah 3 miliar. Ya. Itu bukan jumlah yang kecil untuk membebaskan, menyelamatkan keimanan seseorang supaya mereka terbebas dari ancaman kemurtatan. Sekarang mungkin tidak ada orang yang disiksa supaya menjadi murtad karena akan berhadapan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dia akan dituduh sebagai pelanggar berat hak asasi manusia kalau ada orang yang menyiksa secara fisik supaya mereka keluar menjadi bukan Islam lagi. Tetapi ancaman itu biasanya secara ekonomi. Karena itu Rasul mengingatkan kepada kita, ka'adal faqru ayakuna kufron. Kefakiran itu sangat dekat kepada kekufuran. Banyak saudara-saudara kita yang secara pemahaman agamanya masih sangat kurang, masih sangat terbatas, sementara ekonominya juga sangat rendah pendapatannya, pekerjaannya, kadang kerja, kadang tidak. Dalam kondisi yang seperti ini sangat rentan sekali mereka didatangi oleh seseorang yang memberikan bantuan pangan, pekerjaan dengan imbalan supaya mereka menjadi murtad. Mereka ikut pada agama orang yang memberikan bantuan pangan itu. Dan itu seringkali terjadi. Sehingga kalau kita mau meniru apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, kita merasa berkewajiban untuk membantu saudara-saudara kita dalam kondisi yang terancam kekafiran karena kefakirannya, karena kemiskinannya. Biasanya kita ini kan tenang-tenang saja, tapi kalau sudah ada kejadian, misalnya ada beberapa saudara kita yang hidupnya kurang beruntung, dalam arti ekonominya sangat terbatas, agamanya juga sangat rendah pemahamannya, tidak pernah sekolah mungkin, tidak pernah ngaji, dia hidup hanya untuk bekerja saja, kemudian ada yang membantu meringankan beban ekonominya, diberi pekerjaan, diberikan bantuan pangan setiap hari, tapi dengan syarat supaya dia menjadi murtad. Barangkali bagi dia agama apapun sama saja, yang penting ya wetenge wareg, bisa makan setiap hari, bisa tidur nyenyak, tidak perlu mikir susah-susah untuk cari makan untuk dirinya dan anak-anaknya. Islam ndak Islam padha wae, sing penting wareg wetenge, sing berik bisa nyenyak tidurnya, punya tempat tinggal yang layak. Bagi mereka mungkin seperti itu.
Islam apa gunanya tiap hari mangan susah? Apa gunanya menjadi seorang Islam kalau ternyata hidup susah, nggak ada yang bantu? Sing sugih meneng wae, ya. Tidak pernah merasa punya kewajiban, merasa punya tantangan untuk bisa meringankan beban-beban mereka. Nah, ini biasanya kalau sudah terjadi, banyak orang yang istilah orang Surabaya kebakaran jenggot, ya. Merasa kecolongan, ada saudaranya yang dimurtadkan oleh orang-orang tertentu. Padahal sekian tahun gak ono sing ngopeni. Dibiarkan mereka hidup di gubuk-gubuk yang tidak layak ditempati. Nah, kita semuanya ini ya merasa berdosa kalau kita membiarkan ada saudara-saudara kita yang secara status dia muslim, tapi dia mungkin ibadahnya belum sempat untuk melaksanakan karena kondisi ekonominya yang sangat-sangat terbatas seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan kita dan menjadi bahan pemikiran kita semuanya. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang karena kefakirannya kemudian mereka menjadi kafir, karena memang itu sangat mungkin saja terjadi. Sekali lagi, orang-orang yang menjadi kafir bukan karena disiksa, diancam secara fisik, tapi ancaman itu bukan fisik sifatnya, termasuk kekurangan dalam hal pangan, dalam hal sandang dan papan. Karena itu menjadi kebutuhan primer kita, kebutuhan dasar kita, sandang, papan, dan pangan itu. Karena itu negara tentu punya tugas, pemerintah sebagai penyelenggara negara punya tanggung jawab. Sehingga kalau ada yang seperti itu ya pemimpinnya yang berdosa, pemimpinnya akan ditanya oleh Allah nanti, kenapa ada rakyatmu yang sampai murtad, dan murtadnya karena kesulitan makan, karena ada orang yang memberikan iming-iming untuk memberikan bantuan pangan, bantuan papan, sandang, sampai dia rela untuk melepaskan imannya ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan dunianya, kebutuhan dasarnya. Nah, itu yang terjadi pada masa Nabi Musa dulu. Fir'aun itu kalau menyiksa orang-orang yang beriman itu juga sampai melampaui batas. Ada beberapa atau ada satu keluarga yang kemudian dibunuh tapi dengan cara yang sangat sadis sekali. Mereka menyiapkan tempat penggorengan yang sangat besar, kemudian minyak ditumpahkan di situ, ketika panas satu persatu keluarganya dimasukkan di dalamnya, mulai dari anak yang paling kecil, bayi yang dilemparkan lebih dulu. Tentu itu kan menjadikan orang tuanya sudah tersiksa sekali ketika melihat anaknya yang masih bayi kemudian dicemplungkan di air, di minyak yang sudah mendidih. Kita biasanya kan yang dicemplungkan itu ikan lili, ya. Sekalipun ikan lilinya masih belum mati betul, begitu dicemplungkan di minyak yang panas, akhirnya kan mati juga dengan cara yang mereka juga merasakan mungkin. Karena itu kan kita tidak boleh menggoreng ikan yang masih hidup kok dicemplungkan, ya. Termasuk ketika kita menyembelih hewan kurban kemarin, syariat agama kita mengajarkan supaya dengan cara yang penuh kasih sayang. Kita tidak boleh jadikan hewan yang kita sembelih itu merasakan rasa sakit yang panjang. Karena itu Islam mengajarkan pisau yang dipakai harus dengan pisau yang sangat tajam, tidak boleh yang tidak tajam sehingga berkali-kali enggak bisa putus urat lehernya.
kita juga tidak boleh memperlihatkan hewan yang belum disembelih di depan hewan yang sedang kita sembelih. Karena itu kalau kami di ITS itu biasanya tempat sapi yang dicencang itu kemudian dikasih penutup ya, terpal yang supaya ketika sapinya dirobohkan dan sedang disembelih itu yang masih hidup tidak melihat. Ya. Kalau kita kan, waduh nanti sebentar lagi ganti saya ini yang mau dibergitukan. Karena itu supaya tidak melihat dikasih tutup ya, supaya mereka merasa tidak tersiksa ya. Karena itu kita juga tidak boleh mengasah pisau di depan kambing yang mau kita sembelih. Jadi pisaunya dipamerkan di depannya sambil diasah. Terus sebentar lagi gantian kamu ini yang mau disembelih. Karena itu kita tidak boleh seperti itu. Sehingga supaya hewan-hewan itu mati secara cepat, tidak merasakan rasa sakit yang berkepanjangan. Ya. Sehingga nunturnya juga dengan cara yang penuh kasih sayang, tidak ditarik begitu aja dengan penuh kekuatan kekerasan. Ya. Itu kepada hewan, apalagi kepada sesama manusia. Tentu kita harus jauh lebih lembut sikap kita. Karena itu Fir'aun dikatakan dalam ayat itu sebagai orang-orang yang al-musrifin, orang-orang yang sudah melampaui batas. Kalaupun menyiksa orang itu sampai seperti itu cara menyiksanya, tidak langsung dibunuh, tapi dengan cara yang penuh dengan rasa kesakitan. Karena itu sangat pantas kalau kemudian Fir'aun dan juga bala tentaranya yang mengikuti Fir'aun itu oleh Allah ketika dia di dalam alam kuburnya atau setelah kematiannya, Allah menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Itu ada dalam surah Fatir ayat berapa ya? 45 atau 46 gitu ya. Allah memperlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya yang mengikuti jejak langkahnya Fir'aun itu, diperlihatkan neraka itu siang dan petang, ghuduwan wa asyiyya, wa yawma yaqu wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan nanti pada saat terjadinya kiamat ya, dikatakan kepada Fir'aun itulah tempat yang akan kamu tempati sebagai sebuah asyaddal adzab, siksaan yang paling pedih. Orang itu kalau belum merasakan tapi diperlihatkan sebuah kejadian yang sangat mengerikan, tentu sudah merasa tersiksa. Sehingga Fir'aun itu sudah disiksa oleh Allah dunia, di alam kuburnya, artinya setelah kematiannya, dan ketika nanti di akhirat, yaitu di neraka. Ketika di dunia dia dihinakan, pada saat dia mati tenggelam, sekalipun dia mengaku sebagai Tuhan, tapi pada akhirnya dia tidak bisa membela diri atas kematian itu. Akhirnya dia tenggelam di Laut Merah itu sebagai sebuah kehinaan bagi Fir'aun. Ketika dia telah mati, pagi dan petang selalu diperlihatkan betapa pedihnya neraka itu, betapa api neraka yang berkobar-kobar, yang dikatakan itu adalah tempat yang akan dia tuju, dan khalidina fiha, dia akan menempati tempat itu sepanjang masa atau selama-lamanya. Ibarat kalau kita mimpi jelek, kalau nggak ada yang membangunkan, itu rasanya kan tersiksa ya.
Tapi kalau mimpinya baik, kalau keburu bangun rasanya eman. Lapo nduk tangekno. Aku sik mimpi enak. Mau tidur lagi mimpinya nggak bisa disambung. Mimpi itu tidak bisa disambung episodenya. Mungkin mimpi lagi tapi episodenya sudah berbeda. Karena mimpi tidak bisa direncanakan. Ya. Itu adalah sebuah kejadian yang di luar kemampuan kita. Oleh karena itu, dengan kisah Fir'aun itu menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya, termasuk Allah yang menjaga dan menyelamatkan tubuh Fir'aun itu tetap utuh ketika ditemukan, sehingga sampai hari ini siapapun yang datang ke Mesir di sebuah museum bisa melihat dengan jelas bagaimana bentuk tubuh dari Fir'aun itu sebagai bagian dari pelajaran yang harus dipetik oleh umat-umat setelahnya. Namun Allah mengatakan, wa inna katsiran minan ayati an ayatina ghafilun. Banyak di antara umat manusia yang tidak menjadikan perjalanan Fir'aun itu sebagai sebuah pelajaran yang harus diambil. Bagaimana orang-orang yang kafir, yang menentang kepada Rasul Allah, yang tidak percaya kepada Allah, akhirnya bernasib seperti Fir'aun itu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, kita dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang seperti itu, dan semoga kita terus bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, dan semoga dengan itu Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.